Kula nuwun sedulur, sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Ibu Bagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Baik sedulur, video kali ini saya ingin membahas tentang light worker atau kalau orang Jawa bilang Satrio Piningit. Nah, inilah ciri-ciri Satrio Piningit. Barangkali Anda salah satunya. Jika Anda memang salah satunya, mari kita bekerja sama membangun peradaban yang baru. Monggo kita simak videonya. Baik sedulur, sudah banyak yang membahas tentang Satrio Piningit dan ada berbagai versi. Saya tidak menyalahkan dan saya tidak membenarkan karena itu menurut pandangan masing-masing. Satrio Piningit atau Satrio Pinile atau light worker yang sekarang lebih dikenal itu kalau menurut saya pribadi bukan hanya satu orang, karena orang yang mampu merubah peradaban itu diperlukan segala macam lini untuk bekerja sama. Jadi saya kira ada ribuan orang yang mendapatkan tugas sebagai Satrio Pinilih atau Satrio Piningit. Nah, ciri-ciri dari Satrio Piningit itu apa? Sebagian akan saya jabarkan dalam video ini yang meliputi: pertama, seorang Satrio Piningit itu tidak berasal dari orang yang kaya atau tidak berasal dari kaum bangsawan, kaum lengrat, bukan. Kaum elit politik, bukan. Satrio Piningit ini justru kebanyakan berasal dari orang biasa. Bahkan tidak jarang Satrio Piningit ini berasal dari keluarga yang bubrah atau bisa dibilang broken home. Nah, itu bisa menjadi ciri yang pertama. Ciri yang kedua, Satrio Piningit itu pasti pernah mengalami dark night atau kehidupan yang benar-benar gelap. Misalnya karir hancur, rumah tangga hancur, semua hubungan hancur, dan dia bisa bangkit dari nol. Ciri yang kedua. Kemudian ciri berikutnya, Satrio Piningit ini mempunyai keseimbangan SQ, EQ, dan IQ. Jadi intelijensi, kecerdasan empati, dan kecerdasan spiritual. Kalau kita runut, memang karena
Orang-orang yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, keluarga yang berantakan, itu pasti pernah akan mengalami dark night dalam hidupnya. Pernah mengalami kehancuran dan sampai ke titik nol. Dari demikian, maka kesadaran pribadinya akan muncul. Dengan muncul itu, maka kecerdasan dari IQ, SQ, dan EQ-nya itu akan seimbang, bukan dominan salah satu, tapi seimbang. Kalau ke sekarang kebanyakan hanya ada yang dominan salah satu, misalnya empatinya yang dominan atau IQ-nya yang dominan jadi orang pintar atau pandai. Kemudian SQ-nya yang dominan jadi orang spiritualis, jadi kelihatan religius. Kalau Satrio Piningit tidak, ini seimbang. Lalu ciri berikutnya adalah menjalankan tugas sesuai dengan passionnya, sudah nyaman dengan passionnya. Dan tugas ini bagi Satrio Piningit adalah tugas dari bosnya. Bosnya Satrio Piningit siapa? Bosnya Satrio Piningit adalah Tuhan atau alam semesta. Jadi Satrio Piningit akan menitik beratkan kepada tugas-tugasnya untuk alam semesta. Jadi hanya berpatokan kepada hukum alam. Nah, dari situ akan memunculkan ciri berikutnya. Seorang Satrio Piningit tidak mau terikat oleh suatu kelompok, doktrin, ataupun dogma, atau adat, atau budaya tertentu. Jadi seorang Satrio Piningit ini cenderung berjalan sendiri. Karena seorang Satrio Piningit sadar betul jika ada dalam satu komunitas dalam jangka panjang, misalnya komunitas spiritual, komunitas apapun dalam jangka panjang, itu akan mengikat dirinya. Dan kalau orang sudah terikat, itu berarti sudah lepas lagi dari tujuan semula. Karena nanti di dalam ikatan itu pasti ada rasa lagi ingin berlomba mencari ketenaran, ingin berlomba mencari uang, ingin berlomba mendapat pengikut, itu pasti. Maka seorang Satrio Piningit tidak akan mau berada di dalam ikatan, entah itu namakan seduluran, organisasi, atau apapun. Beliaunya berjalan sendiri. Ciri berikutnya, beliau tidak takut untuk ditinggalkan oleh orang lain. Karena memang seorang Satrio Piningit atau wolf alone, serigala yang sendirian, itu selalu bergerak sendiri untuk membenahi dirinya maupun membenahi alam sekitarnya. Jadi tidak takut untuk ditinggalkan oleh orang-orang di sekitarnya atau orang-orang yang sudah tidak sefrekuensi lagi sama mereka. Dia tidak takut. Karena bagi Satrio Piningit, kalau bertahan dalam satu komunitas teman atau satu tongkrongan, itu ditakutkan akan mengganggu frekuensi geraknya atau frekuensi tujuan dari Satrio Piningit adalah menjalankan tugas dari semesta. Itu nanti akan terganggu lagi, sama seperti ketika di organisasi tadi. Nah, ciri yang berikutnya sebagai orang yang penyendiri, kadang-kadang Satrio Piningit ini sering disebut sendiri, tapi betul-betul menghanyutkan dalam diam. Karena dalam kesendirian, dalam keheningan Satrio Piningit tetap disukai banyak orang, tetap menjadi tempat untuk tujuan ngangsu kawruh atau berguru atau sekedar sharing.
Dan Satrio Piningit ini memberikan kenyamanan bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, maka Satrio Piningit ini juga sering disebut lone wolf, serigala yang berjalan sendirian. Ciri yang berikutnya, seorang Satrio Piningit itu selalu berpikiran open mind, terbuka, out of the box, dan anti mainstream. Jadi dia selalu terbuka dengan apa saja dan mengamatinya, menerima apapun, serta selalu bisa memberikan ide-ide yang cemerlang yang bahkan itu tidak terpikirkan oleh manusia-manusia biasa. Itu ciri berikutnya, anti mainstream, out of the box. Kadang-kadang gagasannya itu berada di luar dari kotak kebiasaan orang. Nah, dari situ ada lagi ciri berikutnya, Satrio Piningit ini sudah kenyang makan asam garam, dicaci orang, dimaki orang, dijauhi orang, dihina orang. Maka dari itu dia punya ketangguhan, punya kawaskitan, punya kawaspadan. Jadi orangnya waspada, waskito, yang juga wisesa, kuat. Karena keadaan yang membentuknya. Nah, ciri yang berikutnya, seorang Satrio Piningit tidak takut akan perubahan. Nah, jadi bisa saya jelaskan bahwa orang yang belum mencapai kesadaran itu akan selalu takut perubahan. Kenapa? Karena sudah berada di zona nyaman dengan sistem yang ada. Jadi sistem yang ada ini membentuk kekuatan-kekuatan tertentu. Jika panjenengan ada dalam kekuatan sistem ini, maka Anda cenderung nyaman dan Anda akan menyingkirkan semua yang akan menghancurkan sistem. Padahal seorang Satrio Piningit ini akan mendobrak sistem, karena sistem yang ada sekarang ini dianggap sudah tidak pas atau relevan untuk perubahan zaman ke depannya. Seperti contoh, sekarang pasar konvensional sudah berubah menjadi digital. Kalau kita nekat tidak mau merubah diri menjadi era digital, maka yang terjadi apa? Kalah, hancur, hilang. Orang-orang yang berada di pasar tradisional, terutama yang di sistem itu sudah nyaman di sana, tidak mau untuk berubah menjadi digital. Maka dengan berbagai cara dia menyingkirkan, dia menyebar hoak, dia menyebar fitnah. Itu yang terjadi. Nah, seorang Satrio Piningit tidak takut dengan perubahan apapun. Karena prinsip bagi hidup Satrio Piningit adalah hukum alam. Semuanya berubah, semua berevolusi. Hanya orang yang sesuai dengan keadaan zaman pada saat itu yang akan bertahan. Nah, yang perlu diingat sedulur, kembali lagi bahwa Satrio Piningit ini tidak takut untuk ditinggalkan orang. Bahkan dia sering meninggalkan orang lain ketika orang itu dianggap mengganggu frekuensinya atau tujuan hidupnya. Nah, karena orang-orang yang semacam ini atau orang-orang yang sudah suka dengan sistem tadi, seperti saya sebutkan tadi, justru akan menjadi toksik, racun bagi orang-orang terpilih. Mereka sudah nyaman dengan dunianya, sedangkan ini harus mendobrak sistem, maka akan menjadi racun. Jadi dia tidak takut untuk ditinggalkan. Yang pasti seorang Satrio Piningit bekerja sendirian, tapi dalam kesendirian
dia tetap bisa membagikan keilmuannya, tetap banyak disukai tanpa harus menjadi satu golongan atau tanpa harus menjadi seorang guru spiritualis, seorang guru rohaniawan. Tidak, dimanapun tempatnya dia selalu menjadi tempat untuk menimba ilmu. Itu sudah banyak sekali ciri-ciri Satrio Piningit yang saya sebutkan, dan sebetulnya masih banyak lagi ciri-ciri Satrio Piningit. Jadi jangan kecil hati, mungkin panjenengan juga salah satunya yang terpilih itu. Kalau sudah terpilih, tingkatkan kesadaran, karena seperti ciri berikutnya adalah seorang Satrio Piningit selalu meningkatkan kesadaran dan membagikannya kepada orang lain. Dengan demikian, seorang Satrio Piningit biasanya bisa menjadi penyembuh. Salah satunya mungkin bisa jadi terapis, bisa jadi dokter, bisa menyembuhkan baik itu secara fisik maupun secara mental. Nah, Satrio Piningit ini juga kebanyakan bisa menyembuhkan secara jarak jauh dengan ilmu frekuensi, menyamakan frekuensinya. Nah, ciri dari Satrio Piningit berikutnya adalah dia memberikan energi positif bagi lingkungan sekitarnya. Jadi kalau misalnya ada lingkungan sekitarnya itu tidak ada energi positifnya, maka dia bisa memberikannya sehingga semua menjadi positif. Tapi kalau terus didatangi dengan orang yang energi negatif atau toksik tadi, maka dia akan menghindar untuk menjaga frekuensinya. Itu logis bagi seorang Satrio Piningit. Yang berikutnya, Satrio Piningit ini lebih suka dengan filsafat atau ajaran spiritual. Dan filsafat itu ada salah satu cabangnya adalah metafisik. Spiritual ini atau Satrio Piningit ini lebih menyukai ke dunia metafisika, karena percaya kalau di balik semua yang nyata panca indera kita itu ada hal yang harus kita ketahui dan kita sadari ada keberadaan. Jadi demikian sedulur, itu sebagian ciri-ciri dari Satrio Piningit. Dan Satrio Piningit menurut saya bukan hanya satu orang, tapi harus banyak orang agar peradaban ini memang berubah sesuai dengan zamannya. Dan kalau ada akhir-akhir ini sering dibilang bahwa ada depopulasi manusia, akan ada pengurangan manusia besar-besaran, percayalah, alam punya cara sendiri untuk menyeimbangkan diri. Karena berkali-kali depopulasi ini tidak berhasil. Ada pemberontakan dari orang-orang tertentu. Jadi sebagai seorang spiritual, saya hanya menyarankan kalau panjenengan punya ciri-ciri yang tadi, maka jangan takut, jalanlah sesuai kesadaran panjenengan dan keyakinan panjenengan. Tapi yang perlu diingat adalah Satrio Piningit itu sama dengan seorang ahli spiritualis. Dia mempelajari agama, menanamkan nilai-nilai positif di agama itu, dan menyerap serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, tapi tidak mau terikat oleh dogma aturan agama itu. Jadi hanya mengambil sarinya, inti sari dari agama yang dia anut, dia pelajari untuk diterapkan langsung ke dalam kehidupan sehari-hari. Itulah Satrio Piningit dan seorang spiritualis sejati. Adat atau agama itu hampir sama karena membentuk habit atau kebiasaan.
sehingga dengan kebiasaan itu akan mengikat. Nah, seorang spiritualis sejati ataupun seorang Satrio Piningit tidak mau terikat, tapi hanya mau menanamkan nilai-nilai luhurnya, kemudian dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian seperti saya membuat video-video yang di masa lalu tentang leluhur, tentang sejarah, tentang kekuatan, tentang ajian, itu bukan untuk meniru, mengikat penjenengan untuk sama seperti itu, tidak. Tapi hanya mengambil sari-sarinya, terapkan kemudian di kehidupan sehari-hari. Dan Satrio Piningit itu tidak akan mencontoh dari orang lain karena dia sudah punya kemampuan sendiri-sendiri, tidak mudah iri, tidak mudah dengki, tidak sombong karena dia sudah tidak terikat ego. Nah, orang yang terikat ego itu sama seperti toksik tadi, sama seperti orang yang membutuhkan popularitas. Itu sangat dijauhi oleh Satrio Piningit, kendati dia tidak pernah melupakan tugasnya sebagai manusia. Misalnya dia sebagai orang tua juga menafkahi anak istri. Misalnya dia sebagai guru, dia juga mengajarkan ilmu apa yang dia bisa. Misalnya ia sebagai dokter, dia juga akan bekerja dengan sepenuh hati. Jadi itu semoga menambah wawasan dari sedulur semua. Kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu, 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 matur nuwun.